Ibu? Tadi Ringki memberiku kurta ini. Menurut Ibu bagus tidak? Aku sama sekali tidak menyangka, Bu, kurta ini bisa pas sekali untukku. Dan kurta ini mirip sekali dengan kurta yang biasa ku pakai. Tapi bagaimana mungkin Ringki bisa mengetahui ukuran bajuku ini? Dan bagaimana dia bisa menjahitkan kurta yang sempurna? Aku sama sekali tidak mengerti. Hei, Ringki, dia adalah teman baikmu kan? Dan seorang teman yang baik akan tahu semuanya tentang dirimu. Kau setuju denganku? Tentu saja. Bukan saja dia mengetahui ukurannya, tapi dia juga menjahitkan kurta itu dengan sempurna. Apalagi yang kau inginkan? Harus kukatakan, kurta itu tampak bagus padamu. Ini sudah akhir bulan dan uang kita sudah berkurang. Tapi kau malah sibuk belanja. Bagus sekali. Sudahlah, Payal. Kau tidak usah khawatir. Kita tidak membuang uang sama sekali. Karena ini adalah hadiah. Sebaiknya kau diam saja, aku tidak bertanya padamu. Hadiah dari siapa? Dan bagaimana mungkin itu sebuah hadiah? Ringki yang memberikan. Dan dia menjahitkan kurta ini khusus untuk Fardan. Hei Payal, kau kenapa? Jangan terkejut begitu. Itu hanya sebuah hadiah. Kau juga menerima hadiah. Apa kau sudah lupa? Dan dia bukan hanya memberinya hadiah, tapi dia juga meminta maaf kepadanya. Jadi sekarang Fardan tidak lagi punya masalah dengan pertemananku bersama Ringki. Oh, aku mengerti motif Ringki. Dia mencoba berteman dengan Pragya dan mengambil hati Fardan. Sekarang Ringki bisa memanfaatkan persahabatannya dengan Pragya dan mengajak Pragya menemui Teji. Bagus sekali, Ringki. Kau berada di jalur yang benar. Lanjutkan. Bado, ada apa? Apa yang kau pikirkan? Aku tidak bisa melakukan kompetisi ini. Aku tidak akan bisa melakukannya. Bado, percayalah padaku. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak lagi, aku tidak bisa melakukannya. Aku pasti akan mempermalukan diriku. Aku akan tersandung kain sariku dan aku mungkin akan jatuh dari atas panggung. Atau kau bisa jatuh karena aku. Tidak lagi, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mau mengikuti kompetisi tari ini. Bado, percayalah padaku. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak lagi, aku tidak bisa melakukannya. Ya sudah, kau duduk dan menangis saja di sini. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi soal ini. Laki, tenanglah. Amarah tidak menyelesaikan masalah. Awas, biar aku yang bicara. Percuma, Bi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun padanya. Ini sama saja seperti kita bicara sama tembok. Aku sudah berusaha sebisaku, Bi. Bado, dengar. Biar ku katakan sesuatu. Aku tidak peduli siapa yang akan menang di tempatku ini. Bahkan jika kau tidak menari hari ini, aku tidak berpikir kalau kau tidak mencintai atau menghormatiku. Kau sudah mempersiapkan upacara sangitku ini sudah cukup. Dan aku berterima kasih. Tapi Bado, kalau kau menyerah tanpa mencoba lebih dulu, maka aku akan merasa buruk di hadapanmu. Jika kau tidak mau mencoba ini, maka orang-orang dengan niat yang tidak baik bisa memenangkan kompetisi ini dengan mudah. Dan itu tidak benar. Tidak baik untukmu, Laka, atau kita semua. Siapa orang-orang yang memiliki niat tidak baik ini? Bibi, aku tidak mengerti dengan apa yang kau bicarakan. Sayangku, kau benar-benar polos. Apa kau tidak lihat bagaimana Pinky memperlakukanmu? Dia tidak melewatkan kesempatan apapun untuk bersikap kasar. Menurutku, satu-satunya tujuan hidupnya adalah menyakitimu. Tapi kau tidak bisa melihat itu.
kau memandang semuanya baik padamu. Kau tidak lihat kalau dia sudah bersikap curang. Bibi, kau sudah kelewatan. Itu tidak benar. Tolong hilangkan pikiran itu. Pinky adalah teman baikku. Dan semua juga tahu kalau dia adalah kakak iparku sendiri. Dan lagi pula, di upacara Sanggit dan Henna ini, kita menari hanya untuk bersenang-senang, ya kan? Lalu kenapa kita harus mengubahnya menjadi kompetisi dan merebut semua kesenangannya? Bibi, aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini. Aku hanya ingin menari untuk bersenang-senang. Jadi kau ingin melakukan untuk bersenang-senang? Apa tidak memiliki tanggung jawab pada siapapun? Baiklah, mulai sekarang kita akan melakukan segalanya untuk bersenang-senang. Seperti Pinky yang mempermainkanmu untuk bersenang-senang juga. Dia menghina untuk bersenang-senang. Dan untuk bersenang-senang, dia membiarkanmu menggiling kunyit dan sandalwood. Dan saat kau akan diusir dari rumah ini, dia hanya berdiri diam dan menikmati semuanya. Satu hal lagi, dia membuatmu membagi-bagikan kapak itu. Dan kemudian merusak semua lampu-lampumu untuk bersenang-senang. Di sini hanya permainan dan untuk bersenang-senang. Apa? Pinky tidak memecahkan lampu-lampu itu. Justru dia membantuku. Itu tidak benar. Tidak, itu bukan sebuah kesalahan. Dia sengaja melakukannya. Dia lakukan untuk bersenang-senang. Aku tidak pernah membuat tuduhan tanpa dasar, Bado. Lihat ini. Lihat saja.